Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berkumpul di sini untuk diseminasi tentang budaya positif. Ya, ini merupakan tugas dari calon guru penggerak di modul 1.4 itu ada aksi nyata tentang diseminasi budaya positif. Kita nggak usah lama-lama, kita langsung saja. Nah, budaya positif. Sebelum memasuki ini, dulu konsep apa sih yang akan kita bahas dalam budaya positif? Yaitu ada perubahan paradigma, kemudian disiplin positif, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi, posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Siang hari ini kita akan bahas semuanya ini, tapi hanya secara singkat saja, Bapak Ibu. Oke, kita masuki yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma. Kita pasti sudah tahu, kita sudah bertahun-tahun ya Bapak Ibu di kelas, kita sudah selalu ketemu dengan anak-anak di kelas bagaimana karakteristiknya. Nah, setiap murid pasti mempunyai bakat, minat, kemampuan yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Maka diperlukan pembelajaran yang diferensiasi. Karena kita kan setiap anak tidak sama satu dengan yang lainnya. Pasti ada yang suka menyanyi, menulis, ataupun bergerak gitu. Ya, pembelajaran yang berdiferensiasi ini diperlukan karena agar murid itu belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan. Oke, kita lanjut. Seperti teori kontrol dari Stephen Covey. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap dan atau perilaku Anda. Namun, bila ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Kan tadi kita berdiferensiasi, pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi setiap anak itu untuk menuju pembelajaran yang berdiferensiasi, kita perlu memahami setiap karakteristik anak-anak murid kita yang kita hadapi di kelas. Inilah Bapak Ibu beda ini antara stimulus respon dan teori kontrol. Ya, kita selalu kalau yang stimulus respon, wah kita melihat anak-anak kita sama semua. Padahal kalau sesuai dengan teori kontrol, setiap anak itu berbeda, mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang rendah, atau yang kurang atau lambat. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Namun kalau di teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ada kan kita kalau kita punya pendapat atau pandangan biar mereka mengarah ke kita. Tapi sebaiknya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Kadang
Biasanya yang melakukan yang di luar, oh kamu salah. Tapi ternyata di teori kontrol, oh itu belum tentu salah. Pasti ada tujuannya seseorang melakukan tersebut, melakukan sesuatu. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa, oke. Pemaksaan ada pada saat bukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, ini model berpikir menang-menang. Oke, mungkin Bapak Ibu silakan berdua-dua. Tidak usah, kita berdua-dua boleh berhadapan atau dengan depan belakang. Oke, nah ini yang empat. Nah, misalkan salah satu nih dari Bapak Ibu yang satu menggenggam, misalkan saja ibaratnya menggenggam sebuah berlian yang berlian 1 kilogram, digenggam, ya. Nah, yang satunya, jadi yang satu digenggam, yang satunya itu bagaimana caranya biar genggamannya itu terbuka. Jangan skill lah, kalau skill mah Ya, misalnya di sini ada emas 10 kilogram. Kalung 10 gram, jangan 10 kilogram. jangan 10 gram. Ya, 10 gram. Oke. 10 gram. Di sini ada kalung 10 gram. Silakan bagaimana caranya Bapak Ibu, yang satu kan yang satu menggenggam, yang satu berusaha atau silakan kalian Bapak Ibu bujuk atau Bapak Ibu tarik, gimana caranya? Caranya boleh atau dibujuk atau apapun mau ditarik. Emang nggak bisa Aku mau lihat aja. Sudah dia. Jangan paling banyak kalau lama. Oke, itu apa? Itu istilahnya genggam buka. Itu yang yang menggenggam. Apakah Bapak Ibu yang menggenggam itu akan membuka genggamannya atau mempertahankan syarat? Apakah yang genggaman tadi apakah ada yang terbuka? Ada. Kenapa kok terbuka? Siapa? Dipaksa. Aku nggak paksa kok. Jadi kalau dipegang. Ada yang tadi dikritikin, ada yang dengan sukarela tadi. Bu Nadia sama Pak Vincent sukarela, Pak Vincent sukarela ini kita sudah parah ya yang daripada dia. Bu Santi dengan syarat. Oke. Wah, buka, ada yang sukarela, ada yang buka di dengan syarat atau kelirikin. Tadi kan kalian Bapak Ibu kan tadi membawa emas kalung yang 10. Nah, kenapa kok tidak membuka? Kenapa kok tetap bertahan untuk tidak membukanya? Ini belauran ini mau. Kenapa tidak rela? Nggak rela. Karena berharga. Emas mahal. Oke. Nah, sebenarnya ini dari dari permainan ini kita
dapatkan yang teori kontrol, ya kan? Yang dapat mengontrol adalah diri kita sendiri, ya kan? Sebenarnya itu juga bisa dapat dilakukan dalam disiplin positif atau budaya positif. Disiplin positif. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Nah, ini yang sering kita lakukan ya Bapak Ibu, yang sering kita jumpai, bukan kita lakukan, tapi kita sering jumpai. Nah, padahal ini sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif itu tidak harus memberi hukuman. Justru itu adalah salah alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan. Jadi hukuman itu adalah alternatif terakhir. Disiplin kan anak-anak juga nanti ada taat karena taat karena apa namanya ya kesadaran, ada juga yang dengan takut hukuman atau ya. Dalam budaya kita makna disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang makmur. Jadi kalau misalnya kita tidak disiplin, bisa penguasa lain mendisiplinkan diri. Oke. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri, bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ya, seperti tadi kita kan yang mengontrol diri kita sendiri, ya. Apakah kita mau berbuat A atau mengambil keputusan B untuk mendisiplinkan diri, misalkan nih, saya mau maksudnya saya mau bangun pagi, berangkat pagi agar tidak terlambat. Sebenarnya itu yang kontrol diri kita sendiri. Kalau kita aduh capek, besok bangun siang nanti mepet-mepet, ternyata jadi terlambat. Seperti itu. Jadi disiplin keterlambatan ataupun disiplin diri kita yang kontrol diri kita sendiri. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi motivasi dalam diri sendiri, bukan karena orang lain. Saya tidak mau terlambat. Nanti kalau terlambat urusannya repot dengan atasan, atau saya harus banyak hal yang harus saya lalui kalau misalnya terlambat. Kadang alasan itu yang masih sering kita dapati. Daripada saya ribet, saya nanti dimarahin, mending saya berangkat pagi atau tidak terlambat. Kemudian untuk selanjutnya yaitu nilai-nilai, kita akan bahas tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai tiap individu. Sudah tidak asing lagi lah dengan nilai kebajikan. Misalnya sopanan atau disiplin, tanggung jawab, kebajikan.
Kemudian ini salah satu contoh nilai-nilai kebajikan, yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Ya. Profil pelajar Pancasila, yaitu tentang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini adalah salah satu nilai kebajikan yang kita baru usahakan atau kita baru kembangkan, yaitu nilai profil pelajar Pancasila yang kita terapkan ke anak-anak. Tadi disiplin, kemudian motif, kemudian nilai-nilai kebajikan. Kemudian sekarang adalah kebutuhan dasar manusia. Manusia itu mempunyai kebutuhan. Itu segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesetaraan. Ya, kebutuhan. Ada kebutuhan pokok, primer, ya kan, sekunder dan tersier. Itu kalau saya dapat dari dulu pelajaran ekonomi. Di sini kebutuhan dasar manusia yaitu penguasaan, kemudian kesenangan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan. Misalkan yang paling mudah yaitu contoh dari kesenangan. Misalnya sekarang pelajarannya matematika, tapi saya ada murid yang misalnya suka dengan musik. Saya tidak akan tidak memperhatikan gurunya mengajar, tapi murid tersebut mendengarkan musik. Itu kebutuhan kesenangan dengan tidak disiplin atau nanti ada melanggar keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Manusia mempunyai motivasi untuk melakukan sesuatu. Murid kita juga mempunyai. Untuk yang satu motivasinya ada 3 macam motivasi, yaitu tentang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu, kita inginkan murid kita itu ke level yang ini. Jadi motivasinya itu yang dari diri sendiri, sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Kalau yang ini, motivasi ini yang sering kita muncul, ya kan? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak-anak tidak mau terlambat. Karena apa? Karena repot, tidak mau menerima konsekuensi atau sanksinya. Kemudian hal ini biasanya yang penghargaan. Ada juga misalkan saya biar mendapat julukan si pintar atau yang namanya disiplin seperti itu. Tapi ini jarang. Kebanyakan yang saya lihat dari anak-anak, kebanyakan yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan dari atau hukuman seperti itu. Yang ini masih sulit untuk muncul. Mungkin dari Bapak Ibu apakah sependapat dengan saya atau ada pendapat yang lain? Silahkan. Kalau tentang murid-murid kita, motivasi anak-anak itu untuk melakukan disiplin atau melakukan segala sesuatu atau disiplin positif atau budaya positif itu
lebih banyak yang seperti yang bagian mana? Motivasi yang 1, 2, atau 3? 1 dan 2. Gimana Bu Nadia? Kebanyakan sih Bu yang saya perhatikan itu motivasi 1 dan 2 untuk mereka. Karena takut kena hukuman. Kemudian ada beberapa yang melakukan sesuatu itu supaya dia dapat dipuji. Gitu. Oke, terima kasih Bu Nadia. Mungkin ada lagi yang ingin berpendapat? Ya, Kalau Pak Rena. saya sependapat dengan Ibu tadi ya, bahwa yang saya temukan akhir-akhir ini di sekolah Ricci terutama, bahwa motivasi anak yang lebih terlihat yang pada poin pertama itu Bu, bahwa mereka takut akan dikenai hukuman. Seperti itu yang saya lihat itu pendapat saya. Terima kasih Pak Rena. Ya. Jadi Bapak Ibu ada yang masih yang 1, ada gabungan yang 1 dan 2. Bapak Ibu ada yang melihat yang nomor 3 ini Kak? Ada, tetapi mungkin masih 2, maksudnya belum sampai pada. Berarti masih sebagian kecil ya yang ini. Yang sebagian besar antara 1 atau 1 dan 2 penggabung. Oke. Ini konsep disiplin. Nah, di sini ada identitas gagal, ada identitas sukses. Di sini ada 3, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini salah satu restitusi. Ya, ini nanti kita akan bahas satu-satu. Nanti selanjutnya, yaitu kita setelah konsep disiplin ini kita akan membahas tentang restitusi. Apa itu restitusi? Nah, di sini akan secara singkat saja Bapak Ibu, secara sekilas saja. Identitas gagal, identitas sukses. Kita kategorikan identitas gagal itu adalah hukuman. Kemudian kalau identitas sukses, disiplin, yaitu konsekuensi dan restitusi. Sekarang Bapak Ibu saya tanya, misalkan ini, Niko itu terlambat pelajaran olahraga. Niko mendapat sanksi untuk berlari keliling lapangan 5 kali. Kemudian ini yang 1 ya Bapak Ibu, yang peristiwa yang A. Peristiwa yang B itu Niko itu terlambat ke sekolah, masuk ke sekolah. Itu Niko diberi sanksi atau diberi apa? Ya, sanksi untuk berlari di lapangan sebanyak 5 kali. Nah, kalau yang Niko yang terlambat datang ini termasuk konsekuensi atau hukuman? Lapangan jantung. Oke, lapangan kan masuk kelas, maksudnya masuk sekolah. Dia terlambat, kemudian diberi sanksi oleh guru piket untuk lari lapangan basket 2 kali. Nah, itu apakah sanksi, konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Kalau yang ini tadi, yang dia terlambat pelajaran PJOK, berlari di lapangan basket 2 kali. Mana yang hukuman, mana yang sanksi, mana yang konsekuensi? Yang pertama hukuman, yang kedua konsekuensi. Ada bedanya konsekuensi hukuman? Yang pertama, kalau menurut saya itu hukuman, karena dia terlambat mendapat hukuman, dia lari lapangan sebanyak 2 kali. Kalau yang terlambat PJOK itu 5 kali lapangan, itu adalah konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Karena ada istilahnya pemanasan ya Pak Nandu ya. Oh. Ada relevansinya. Ya. Jadi antara konsekuensi sama hukuman. Kalau yang PJOK tadi adalah konsekuensi,
bisa juga itu dimasukkan dalam pemanasan. Kalau yang tadi ini terlambat langsung disuruh lari apa namanya 2 kali lapangan kan itu nggak ada hubungannya dari ini. Seperti itu ya Bapak Ibu. Hukuman, konsekuensi, kemudian restitusi ini yang akan mencari solusinya adalah anak sendiri. Ya, restitusi. Nanti yang hukuman konsekuensi dulu ya Bapak Ibu, yang restitusi nanti kita akan bahas yang di selanjutnya, karena restitusi ini yang kita ingin idealnya menggunakan restitusi. Nah, ini. Oke, sekarang kita lanjut ya Bapak Ibu yang tadi bertanya-tanya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kemudian sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Pendapat dari dosen. Kemudian ada lagi dari restitusi juga adalah proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, berarti tadi kan ada hukuman, konsekuensi, kemudian ini adalah restitusi. Mungkin ini kata baru apa namanya yang Bapak Ibu sih dengar. Saya juga pas waktu pelatihan ini, pas pembelajaran ini, saya juga restitusi seperti baru. Oh, ternyata restitusi itu istilahnya tentang proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Setelah saya melihat contohnya, nanti Bapak Ibu bisa melihat contoh restitusi itu seperti apa. Kemudian ini jadi anak itu kita membantu. Jadi kita biasanya kita langsung kasih apa namanya? Ya, hukumannya kita ajak ngobrol anak tersebut. Peran kita menguatkan ya, kurang lebih. Iya, menguatkan, menggali. Ada apa sih sebenarnya anak itu? Ya, ada masalah apa? Misalnya gimana Pak? Tapi restitusi ini tergantung di mana peserta didik itu dibesarkan. Aku punya pengalaman soal itu. Ya, anak yang baru lulus tahun kemarin, waktu mereka kelas 11, mereka itu pernah ujian PAD sejarah. Nah, ada beberapa anak yang nilainya rendah. Nah, sebagai konsekuensi dari itu aku buat ujian lisan. Nah, ketika ujian lisan itu ada 3 orang yang nggak bisa, anak ini. Nah, kemudian aku tanya, kan kalian ujiannya berlumah, kemudian ujian lisannya juga nggak bisa jawab dari 5 pertanyaan itu. Kira-kira apa yang bisa kalian lakukan untuk memperbaiki nilai? Kan itu restitusi dong. Jawaban mereka buat saya membuat saya berpikir, ini benar. Kalau bikin, ya udah Pak, cinta aja Pak, mau dikasih berapa? Jadi mungkin keluarga mereka mungkin biasa menyelesaikan sesuatu dan buang segala macam. Berarti kita ada restitusi yang itu Pak, restitusi budaya yang itu. Menguatkan dia supaya ini budayanya salah, jangan lewat uang, tapi lewat usahamu, bukan lewat nominal itu. Iya, oke. Iya, maksudku paham. Aku tahu untuk problem itu, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Cuman yang menjadi persoalan adalah mungkin restitusi ini tidak selalu bisa digunakan untuk semua anak. Bukan persoalan apa yang harus dilakukan, bukan. Tapi mungkin restitusi ini perlu juga pertimbangan data analisis anak itu perlu untuk melakukan mau restitusi, mau dihukum, mau konsekuensi itu perlu data analisis anak itu. Jadi tidak semua anak harus direstitusi menurutku, tidak semua anak harus dikonsekuensi. Ada anak menurutku yang akan tambah ngeyel kalau direstitusi. Iya. Mungkin ya, ini hanya analisis teoris. Tapi aku ya sependapat sama Pak Hukum. Maksudnya tidak semua bisa diterapkan dengan teori yang sama ya, karena anak mengalami. Atau mungkin ada nggak kaitannya dengan
psikologi pertumbuhan anak ya. Maksudnya kan nggak bisa ya. Anak untuk sampai pada tahap kesadaran seperti itu kan proses. Nah, apakah itu bisa, apakah budaya seperti ini, maksudnya tahapannya dari kecil seperti apa? Mungkin ada teorinya. Ya. Restitusi ini nanti ada sendiri cara, yaitu adanya segitiga restitusi. Nanti ada identitas, menstabilisasi identitas, kemudian ada ini juga kemarin juga antara kami diskusi di pembelajaran juga seru karena antara restitusi kemudian konsekuensi dan hukuman itu masih ada yang benturan-benturan. Misalkan kalau di dunia kerja, apakah itu harus restitusi seperti yang SMK kayak gitu itu juga sama. Ya, ini juga kembali lagi kalau mungkin tidak semua semua yang permasalahan anak kita selesaikan dengan restitusi. Ya, ada tahap-tahapannya. Ya kan? Memang yang paling ideal itu dengan restitusi. Tapi tadi seperti yang teori yang sebelumnya kan alternatif terakhir yaitu adalah hukuman. Ya. Jadi restitusi ini adalah yang diidealkan. Tapi ada alternatif lain yang misalnya konsekuensi ataupun dengan yang paling terakhir adalah hukuman ini yang paling mentok. Bila tidak ada terjadi, misalkan dengan restitusi masih belum ketemu solusinya, konsekuensi ataupun yang terakhir itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang restitusi ini kalau diterapkan bagi anak yang satu dengan yang lainnya berbeda. Ada yang satu adalah begitu dapat restitusi dia memahami dan maksudnya dengan kesalahannya kemudian memperbaiki. Ada juga dengan yang restitusi itu malah tambah tambah disiplinnya tambah tidak lagi, misalnya sudah nggak didisiplin lagi karena dengan nanti cuma maksudnya istilahnya tanya kalau seperti itu ya. Memang idealnya seperti ini restitusi. Tetapi ada misalnya kalau restitusi tidak mendapatkan solusinya berkali-kali di restitusi kok nggak dapat hasilnya, ya kita bisa alternatif konsekuensi ataupun yang terakhir seperti itu. Ini adalah ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi seperti solusinya itu muncul dari diri anak sendiri. Jadi kita cuma mengarahkan, membimbing. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri atau merefleksikan. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tersebut. Ini restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Ini adalah ciri-ciri restitusi. Ya, jadi dengan anak kita bertanya ke anak bagaimana atau mencerita bagaimana cerita kejadiannya, kemudian alasannya kenapa, kita mencari latar belakangnya, kemudian solusinya pun muncul dari diri anak sendiri. Nah ini kayak gini bisa terjadi kalau memang kulturnya sudah seperti Jepang gitu kan, ada rasa malu yang besar, atau punya rasa malu. Kalau misalkan tingkatannya masih di negara kita itu kan nggak tahu malunya kan banyak gitu. Kayak akibat segala macam. Itu mungkin tadi yang tidak punya nilai itu loh, kan tadi kan dia disebut di awal itu.
kalau tidak punya nilai untuk diperjuangkan, memang orang itu punya nilai rasa malu itu. Tapi yang perlu disadari kan kita Jepang juga masih pakai hukuman. iya betul, makanya kan mereka membuat itu kan juga nggak lama. Enggak sebentar. Mereka dulu waktu mau prosesnya juga dulu kan telat sekali. Karena aku tadi bilang yang hubungannya dengan tahap itu tadi, mungkin ada masa usia tertentu yang Ya. itu belum ngerti harus masuk paksaan dulu. Dan mungkin sebenarnya bisa berbeda. Mungkin bagi anak SMP Jepang, value itu sudah masuk, sudah jadi value itu, rasa malu, rasa dari lawan tahu diri. Nah di kita sudah tidak tahu malu, tidak tahu diri. Karena banyak contoh. Ya, karena kalau kita yang maksudnya di media itu begitu tak terbendung contoh-contoh bahkan dari para petinggi gitu ya. Yang tidak tahu malu malah jadi Iya, istilahnya viral itu ya. Viralisme. Iya, itulah. Paham. Makanya mungkin dengan adanya Kembali ke viralisme. Glorifikasi. pencitraan, ya seperti itulah. Mungkin karena banyak hal seperti itu, maka diperlukan karakter sejak dini, ya, menumbuhkan budaya positif mungkin dari usia yang sedini mungkin. Mungkin ada prosesnya dari bawah, misalnya dari tingkat usia dini ya, dini, kemudian SD, SMP, SMA. Nah, kita misalkan contohnya, kamu, Iya. apakah kamu itu kan udah sampai tataran tuh saling menghargai satu orang dengan yang lainnya. Restitusi baru efektif jika dimulai dari orang tua kepada anak balita. Keluarga adalah tempat Pendidikan pertama. paling Ya. Kalau sudah di sekolah ini, kalau di rumah amburadul kayak orang-orang Seperti yang Pak Alkop yang teorinya filosofi KHD yang pendidik itu sebagai pengukir. Bukan Paulo Freire. Ini sistem. Sebagai pengukir saja. Jadi kita sudah dibentuk, kita cuma memberi detail. memberi detailnya dengan memoles anak biar dia lebih baik atau berkarakter seperti itu. Tapi fondasinya yang utama itu dari keluarga. Ya. Ini adalah posisi kontrol restitusi, Bapak Ibu, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Ya. Dari penghukum, misalnya patuhi aturan saya atau awas. Nah, kalau hukuman kan pasti udah jelas ya. Awas ya, jangan terlambat lagi. Kalau terlambat lagi, sekarang lari. Cuci kamar mandi. Nah, kemudian yang kedua itu pembuat merasa bersalah. Ibu sangat kecewa. Udah pemain udah dikasih tahu, sama aja nggak mendengarkan ibu. Sebagai teman, ya sudahlah. Ini nggak apa-apa, nanti ibu bantu solusi. Kemudian pemantau, apa yang telah kamu lakukan, apakah sesuai atau tidak. Sekarang jam berapa? Jadi memantau. Manajer, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaiki? Tapi kalau boleh nanggapin Bu Dewi, saya rasa tuh tidak ada yang lebih baik daripada satu derajat lain. Terkadang tuh yang dibutuhkan itu tipikal penghukum. Kalau kita modelnya manajer terus atau restitusi terus, kadang juga malah menjadi obat yang jelek juga barangkali di masa depan. Kalau memang sangat berat ya memang harus di addressing gitu kan. Ya. Iya maksudnya posisi juga. Ya. Ya maksudnya tuh yang nggak ada ideal bagi pribadi itu, nggak ada ideal di antara 5 posisi itu sebagai posisi yang ideal. Semua itu ada saatnya memang harus ada momennya. Oke, iya. Oke, Pak Karena Andre. negara kan penghukum. Oke, iya, benar. Jadi kita sebagai guru itu sebaiknya itu di posisi ini. Idealnya diharapkan, idealnya di posisi manajer. Ya, sebagai guru itu idealnya seperti ini. Tapi kan kadang kita
tidak melakukan sebagai manajer terus, ya kan? Tapi ada kalanya misalnya jadi pemantau atau jadi teman atau pembuat rasa bersalah, atau yang terakhir adalah hukuman. Seperti tadi yang di teorinya yang sebelumnya, yaitu kan restitusi. Utamanya idealnya emang restitusi. Ini ada beberapa posisi, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Paling idealnya restitusi dengan posisi kontrol manajer. Nah, paling ideal. Namun, ya namanya juga kita menghadapinya kan, kita juga melihat anak, karakter anak juga. Ya, kadang juga bisa kita menempatkan tidak selalu manajer, tapi kadang sebagai teman atau kadang sebagai apa? Langsung ke hukuman. Nah, seperti itu. Seperti yang teori yang tadi juga, hukuman adalah alternatif. Berarti restitusi dengan manajer itu paling idealnya. Tapi tidak maksudnya tidak luput juga bisa digunakan yang posisi lainnya itu. Ya, seperti ini. Jadi yang paling ideal manajer, tapi posisi yang lainnya ini tidak apa ya namanya, tidak yang memungkinkan untuk digunakan. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, keyakinan kelas. Ini kemarin juga saya bingung, kok keyakinan kelas yang sering saya dengar itu adalah apa? Kesepakatan kelas. Ya, ternyata ini istilahnya dulu kesepakatan, sekarang diganti dengan keyakinan kelas. Ya, yakin. Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan? Ada yang bisa berpendapat, Bapak Ibu? Kenapa keyakinan kelas? Kenapa kok bukan peraturan? Karena musim itu adalah hal-hal yang penghukum jadinya kan. Kalau keyakinan kan dari diri sendiri. Jadi dia benar-benar tulus Berarti dia melakukan itu memang dari diri sendiri, bukan karena orang lain apa. Sekarang namanya berkeyakinan saja, bukan kesepakatan. Karena kalau sepakat kan dua belah pihak, kalau yakin kan kita kan diri sendiri. Tapi kan itu keyakinan kelas. Keyakinan Kelas karena dari individu banyak kelas itu kan. Nah, berarti kan ini memang banyak keyakinan menjadi satu keyakinan yang yakin bersama. Sebenarnya ini hanya masalah diksi sebenarnya. Kalau dari individu Justru secara filosofis ini menjadi jauh lebih luas. keyakinan. Ini menjadi kesepakatan kelas, itu masih menjadi sesuatu yang bisa diukur. Sepakat. Nah, tapi kalau keyakinan menjadi terlalu luas menurutku. Keyakinan bersama. Keyakinan benar kan? Yakin. Yo, bau itu. Akhirnya masuk ke Kesepakatan, akhirnya menerima. Iya. Ini saya juga bingung kemarin, lah kok banyak yang saya pertama dulu tuh kesepakatan kelas. Sekarang kok keyakinan kelas. Oh, ternyata mungkin karena Dari diri kita. iya, keyakinan yang betul dari diri sendiri. Mungkin atau peraturan. Kalau Bapak Ibu tentang peraturan tadi Pak Yo apa namanya? Penghukum ya. Penghukum. agar mungkin kedengarannya lebih halus gitu. Terlihatnya kalau peraturan kan lebih kayak tadi Pak Yo bilang, nanti kalau salah dihukum. Ya, dihukum. Oke. Ya. Ini Bapak Ibu tentang keyakinan kelas. Abstrak jadi problem. Iya, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas merupakan pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya
sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Misalkan tidak sesuai lagi, bisa relevan lagi. Tadi itu memang. Ya. Ujung-ujungnya peraturan. Ini ujungnya peraturan. Misalnya gini, contoh keyakinan Kristen misalnya gini. Contoh kalau Jangan mencari benih. Ada nggak Bu Dewi? Contoh Contohnya. benar. Contohnya ini Bapak Ibu. Keyakinan Kami, kelas ya. 7, kami meyakini bahwa Nah, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Itu kayak masih terlalu luas sih ya. Jangan mencuri. Nah, dalam 10 perintah. Kalau mau dikecilkan lagi kan, jangan mencuri. Jadi masih apa tadi kan seperti keyakinan kelas adalah abstrak, ya kan masih terlalu luas, belum secara konkret. Nah, seperti inilah Bapak Ibu contoh dari apa keyakinan kelasnya. yang di atasnya yang aturan ya Bu ya? Yang Yang hijau. oke, yang ini sederhana ya. iya. Kalimat kelas 5 selalu bersikap positif. Senantiasa membantu. Jadi mungkin keyakinan kelas itu kan tadi dibuat karena dengan menggunakan kalimat-kalimat positif. Jadi mungkin keyakinan ini kan misalnya tadi Pak Re tadi kan tidak mencuri. Nah, itu kan udah negatif. Nah, kita pakai yang turun positif. rasional itu tadi. Hadirnya ada supaya tidak ada negatif di dalam Ya, itu. Seperti keyakinan itu. Barang milik orang lain bukanlah hak kita. Nah, seperti ini. Datang tepat waktu, sering datang terlambat, tidak nampak seperti negatif. Jadi kita pakai yang ini Bapak Ibu, misalnya menyapa teman dengan guru. Jadi dengan yang positif, Iya. tidak ada kata Oh, tidak cuek itu. Nah, Oh. jadi seperti ini. Misalnya datang tepat waktu, sering kemudian menyapa teman. Jadi menggunakan yang positif, tidak yang apa negatif. Jadi kita membangun budaya positif dengan yang dari yang kecil keyakinan kelas seperti itu. Ini yang keyakinan kelas Bapak Ibu. Tapi ada sekolah yang benar-benar real yang sudah menerapkan belum? Nah, kita pernah menerapkan ketika pakai itu Pak siapa? Pak itu Wow. yang orang-orang nias itu. Nah, itu kan Pak Fidel sebenarnya konsepnya ini kita tidak ada hukuman, adanya refleksi, lalu refleksi kemudian anak menemukan sendiri apa yang harus dilakukan ketika melakukan ya itu kan sama kan itu. Oh, belum ada jalan berapa tahun? Nah, Tahu waktu itu nggak ada hukuman terlambat, adanya tapi aku juga Pernah itu apa dengan refleksi itu apa namanya dulu tidak boleh ada hukuman kan waktu itu tidak boleh ada hukuman, lalu setiap anak yang terlambat maka tidak ada di aturan kita hanya pokoknya semua anak yang terlambat menulis refleksi sampai menemukan apa yang akan dia lakukan. Waktu itu pernah kita lakukan. Efektif dong? Tidak Malah mereka sering karena mereka menikmati di dulu telat diskorsing berarti awal aku masuk jadi ya Oh, kalian sempat yang refleksi dia hal itu yang konsepnya sering viral di luar kelas belajar. Iya. kalau itu di luar kelas ini enggak harus diperlakukan bukan hukuman, kalau di luar itu menjadi hukuman. Maka dulu Jadi mencoba memahami kenapa kita tadi sebenarnya kita jangan seperti itu sih apa institusinya jadi memahami anak dengan tapi anak menuliskan refleksi dan menuangkan kenapa sih kok terlambat, kemudian ada solusi apa yang akan dilakukan kalau biar tidak terlambat lagi.
Anak-anak kadang suka terlambat dari proposal. Iya. Iya. Banyak. Memang iya. Yang belajar kan banyak. Jam pertama. Jam pertama. Apalagi kalau- mereka nggak ikut. Ada yang Tapi kalau ulangan terlambat juga. Iya. maksudnya menjadi itu tadi tidak sampai pada kesadaran mengapa dia supaya tidak terlambat itu nggak sampai ke Iya, hanya menulis. tapi hanya ya udah nggak apa-apa toh nanti terlambat hanya suruh nulis di buku adem enak ke pelajaran. saya ikut pelajaran Intinya juga enggak mengarah ke situ. Makanya jumlah yang Maka- dinolong itu udah. iya bukan di lorong itu jadi kayak apa ya tidak menemukan apa namanya anak-anak apa namanya cuma disuruh nulis refleksi aja. Restitusi. Ini memang belum cocok untuk negara-negara dengan tingkat pendidikan kita, dengan tingkat pemahaman. Karena kalau kita bandingkan, kita selalu membandingkan dengan Finlandia. Kita kan tidak pernah tahu mayoritas orang tua di Finlandia itu S2 mayoritasnya. Mereka orang tua itu di Finlandia ditanya kurikulum tahun depan seperti ini, orang tua bisa jawab. Orang tua itu memahami konsep pendidikan itu, orang tua tahu cara mendidikan dan segala macam. Jadi pola. Jadi kalau bilang kita mau seperti Finlandia, ya susah. Karena dasarnya kita tak punya. jadi antara kolaborasi itu Orang dengan tua. sekolah pasti Finlander. Tapi memang iya, tapi memang itulah kenapa dari konteks dari Gajar Dewantara. Kalau kita tidak bisa disiplin ya orang lain yang menguasai disiplin kita. Segitiga restitusi. Jadi tadi restitusi itu paling idealnya adalah posisi manajer. Idealnya di posisi posisi manajer terus ditambahkan lagi dengan segitiga restitusi. Caranya, tahap penyelesaiannya yaitu tentang menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, misalkan ya setiap orang pasti pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi menguatkan dulu, menstabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian lanjut lagi validasi. Kamu tentu punya alasan kenapa melakukan hal tersebut atau melakukan keterlambatan, pasti punya alasan kenapa. Kemudian adakah cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu kan satu-satunya yang seperti itu. Yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang tidak sesuai dengan apa yang kamu lakukan. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya, ini tentang menanyakan keyakinan. Jadi anak sebenarnya ini sama ya, menggiring anak untuk merefleksi diri, ya kan? Cara merefleksikan dirinya. Kenapa kok saya terlambat? Seperti ini Bapak Ibu. Jadi idealnya pakai manajer, kemudian menggunakan segitiga restitusi dengan kesabaran. Mungkin ada tertentu yang membuat kita susah untuk melatih kesabaran kita ya Bapak Ibu. Ya, mari kita cobalah untuk mari kita coba untuk menerapkan restitusi ini dengan posisi manajer, kemudian dengan menggunakan bantuan segitiga restitusi. Menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini salah satu contoh ya Bapak Ibu.
segitiga Iya. ya karena posisi ini mendapatkan banyak yang berbarengan dengan air itu memang sulit. Apa akibatnya? Membuka laptop di administrasi. Jadi ketika berjalan Ketika kesimpulan hal seperti keyakinan mantap dan tidak menghadapi teman maupun kita sebagai manusia harus menghadapi diri ya menghormati saling. Kira-kira solusi apa yang bisa diberikan menyelesaikan permasalahan yang sensitif ini? Di justice akan memberikan mengerjakannya secara sudah mengakui atau mengakui kesalahannya, kemudian sudah mencari solusi atau mendapatkan solusi untuk tapi itu akan koordinasi dengan wali kelas untuk pemantauan agar sistem tetap fokus dalam beraktivitas tidak membuka laptop lagi saat belajar. Bisa nggak dengan menggunakan kata-kata yang sama, tapi dengan dialek yang berbeda? Sama aja. Kan tadi boleh bilang, tahu nggak apapun apa masalahnya kalau kamu pakai laptop? Nah, pakai versi apa? Tahu nggak kau gimana? Tahu nggak kau? Apa pengaruhnya kalau pakai laptop sampai belajar? Tutupmu mulutmu. Jadi kurang lebih kita gitu untuk menjadi seorang Tuhan. Bukan Tuhan, manajer. Manajer, Masalahnya kalau Tuhan pun pernah marah kan? Tuhan itu Iya, ya memang kadang kita sulit untuk melakukan restitusi yang dengan manajer kemudian dengan segitiga restitusi. Ya kadang anak ini kok kita lakukan seperti itu kok diulang-ulangi terus. Kadang kita tidak sabar. Ya, kita berusaha untuk untuk menggunakan posisi kontrol sebagai manajer, kemudian dengan bantuan alat segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Ya, kita istilahnya halus dengan anak, lembut. Ya, lembut dengan anak. Kita nggak tahu anak itu terlambat latar belakangnya apa. Ada yang nggak lembut dimutasi aja ke rumah masing-masing. dari solusi baru. Tapi kalau Ya. saya agak-agak truk yang bagian depan itu loh, maksudnya itu suatu pembenaran, malah bisa bumerang menjadi pembenaran kan. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya seharusnya Bapak Ibu guru memaklumi kami dong kalau nggak sempurna. Kalau misalkan anaknya mungkin Pak Andre dengan menstabilkan ini bukan ini ya. Nanti kita kuatkannya di sini. Jadi Menstabilkan itu maksudnya kan kalau ada nih anak yang salah. Ketika kita ngomong, misalkan ada yang nyontek, kamu gimana sih nyontek? Kan dia langsung terdiam. Tapi kalau misalkan saya ngomong, kamu nyontek, Bapak dulu juga pernah nyontek kok. Jadi kayak kesannya langsung, aku punya. Kan anak itu langsung percaya dirinya tinggi. jadi nggak down. Jadi nanti akan untuk mengantarkan cara tangkapnya beda Pak. Nah yang cara tangkapnya beda Pak. Oh apa aja nyontek? Bapak salah berarti. Nah, Bapak itu nyontek dari bawah. maka dari itulah Manusia sempurna. sebenarnya ya itu maksudnya kalau dibalik kayak gitu Bapak aja nyontek. Nah maka dari itulah kita melakukan perubahan. Resikonya apa sih kalau nyontek?
Saya balik tanya lagi, kan saya manajer di situ. Saya nggak boleh ngejar, saya nggak boleh ngasih Iya. tahu solusinya apa, saya nggak boleh menghakimi anak itu. Terus tanya kayak gitu kan, maksudnya abis itu barulah validasi tindakan, benar nggak yang kamu lakuin. Saya juga saya tahu kok bapak itu salah. Oke, ketika nyontek, nah sekarang menurutmu kalau kamu nyontek bagaimana, biar dia berpikir di situ. Jadi ada validasi tindakan yang salah. Nah setelah itu baru kalau habis nyontek itu tanya baiknya gimana, Solusinya apa? biar dia yang mikir gitu. Kita jangan sampai mengatakan harus kayak gini enggak, tapi dia sendiri yang Tapi bisa lama ya, lama. betul. Iya. Nah lamanya ini kan satu siklus sampai dia menanyakan keyakinannya lagi, berarti kedepannya harus gimana kayak Bu Dewi tadi. Besok lagi segitiga Kalau bisa jadi tindak itu berulang, Pak. berulang lagi. lagi. Iya. Karena penuntutan kita yang pertama itu. nggak apa terus, jadi segitiga restitusi ini terus akan terus ada, nggak pernah kalau saya itu ya ketika dia lulus berarti gitu. Karena itu kan buat sampai dia kesadaran dia itu selesai. Sampai dia benar-benar sadar, benar-benar tahu ini tindakan salah. Jadi di dalam budaya positif ini kita benar-benar yang muncul hanyalah kata-kata positif saja, tidak boleh menjas, menghukum seperti itu. ya, kalau dianalisis misalnya satu orang siswa mencontek dihukum nilai 0, itu kan menghukum kan? Konsekuensi. Menghukum 0 atau dikeluarkan dari ruang ujian dan segala macam konsekuensi atau adakan hukuman apa. Sebetulnya kalau tujuan kita adalah melatih anak itu bahwa tindakannya itu salah, itu lebih mungkin loh menghukum atau memberi konsekuensi. Dia kan langsung ceria. Karena misalkan nih, kalau ini kan restitusi ini kan tujuan akhirnya itu kan menyadarkan bahwa anak itu salah dalam tindakannya kan. Iya, maksudnya tadi mungkin hukuman itu tidak selalu, jadi hukuman itu tidak, takutnya hukuman itu hanya sebagai hukuman tapi tidak sampai pada sebuah kesadaran. Jadi dia memaknai hukuman itu. Jadi Karena seperti ini, kan laku itu pendidik, tapi misalnya Pak Nando nyontek kamu itu barang nilai 0. Maka misal kita terima. Nah, aku Pak Nando, aku nggak mau nyontek lagi. Karena aku mencontek ternyata kalau mencontek ada konsekuensinya. Tapi Yang diharapkan apa? dia sadar sendiri. Nah, tapi kan tadi restitusi pengertian di awal kan membentuk karakter tadi di awal PPT kan ada membentuk karakter. Maka dari kalau dia sadar setelah ini kan karakternya. Sedangkan kalau hukuman dia hanya takut peraturan. ya, Tapi dia sadar, sadar sendiri bahwa dia salah mencontek, akhirnya saya pantas tak. Jadi dia mau keluar sendiri dari mulut. misalkan dia pindah tempat, pindah kelas yang aturannya berbeda. Tapi kan karena dia karena sadar, maka dia akan melakukan tindakan nilai-nilai itu akan dibawa di mana dimanapun dia berada. karena karakter Terbentuk kan di situ. Nah itu. Karakter kemudian muncul dari dalam diri kita, dalam diri anak sendiri, bukan karena takut atau takut atau ketidaknyamanan atau kepatuhan. Jadi benar-benar anak tersebut itu sadar. apalagi banyak Kita 30 guru ini yang salah strategi. Aku nggak tahu lah. Terlalu banyak indikator lain yang mempengaruhi sehingga. Tapi mungkin pemahamanku kalian tidak cukup untuk merasa ini efektif gitu. Tapi mungkin ini maksudnya lu aku seperti merasa tidak punya kemampuan dan kesabaran apa untuk menentang. Jadi Ya, mungkin itu juga mungkin semua ini butuh proses Bapak Ibu. termasuk Nah, butuh proses bagi guru maupun bagi siswanya, muridnya. Jadi butuh proses, tidak langsung instan, jebret gitu. Jadi mungkin kita juga pertama melalui kesadaran, kemudian menggali anak itu sehingga anak itu memunculkan karakternya, kesadaran muncul dari dalam diri sendiri lagi sehingga anak tersebut tidak melakukan kesalahan lagi. Nah, inilah
tantangan kita sebagai Bapak Ibu guru, sebagai guru, ya. Jadi kita para pendidik itu diharapkan atau idealnya itu mempunyai menggunakan restitusi dengan posisi control manager dan dengan menggunakan dibantu dengan alat bidiknya restitusi ini untuk menangani anak berbagai permasalahan yang dihadapi anak, sehingga budaya positif itu bisa muncul atau bisa tercipta di sekolah kita, ya mungkin dari hal-hal yang terkecil sampai yang mungkin ya terkecil dari hal yang sangat sepele, mungkin yang tidak kita sudah membiasakan menggunakan kata-kata yang membangun, yang positif. Gini ya Bapak Ibu, seperti ini. Jadi kita idealnya sebagai guru itu pakai posisi manajer dan menggunakan segitiga restitusi dalam menghadapi setiap masalah. Ya, meskipun susah, ini butuh proses Bapak Ibu, ya. Kita tantangannya semakin kuat untuk kita mempunyai tantangan bagaimana menghadapi anak atau menghadapi anak untuk menyelesaikan permasalahan dengan restitusi, kontrol manajer dan menggunakan segitiga restitusi. Ya, kita berusaha ya Bapak Ibu, kita kuat tenaga dengan kesabaran. Oke. Sudah presentasi saya. Kemudian terima kasih sudah meluangkan waktu untuk presentasi saya. Semoga apa yang saya presentasikan bermanfaat bagi Bapak Ibu. Terima kasih.